Perkenalkan, nama saya Inka Kristika Sembiring dengan NIM 712018-148. Pembuatan video ini dibuat untuk memenuhi TAS, Manajemen dan Kepemimpinan Gereja kelas A. Di sini saya mendapat judul Kepemimpinan Kaum Muda Gereja. Berbicara tentang kepemimpinan bukan hal yang asing lagi bagi kita semua, karena kepemimpinan ini dapat kita temui di mana saja, baik di gereja, di masyarakat, dan dimanapun lingkungan kita hidup. Karena proses di dalam kehidupan kita ini sangat berdampingan ataupun berhubungan dengan seseorang kepemimpinan. Kepemimpinan ini juga memiliki fungsi di mana kepemimpinan ini adalah seseorang yang dapat mengayomi ataupun membawa sebuah organisasi ke arah yang lebih baik lagi. Menjadi seorang pemimpin adalah orang yang dipilih ataupun orang yang memiliki potensi untuk dapat lebih mementingkan sebuah organisasi dibandingkan dengan dirinya sendiri. Lalu bagaimana dengan kepemimpinan kaum muda gereja? Pemuda ataupun kaum muda adalah waktu yang tepat untuk dapat membentuk karakter diri di dalam kepribadian seseorang. Untuk itu, apa hubungannya dengan gereja? Gereja dan pemuda ini sangat berhubungan, ataupun gereja dan pemuda itu memiliki kaitan yang sangat dekat, karena jati diri ataupun kepribadian di kaum muda itu sangat berpengaruh kepada perkembangan-perkembangan di dalam gereja, karena yang menjadi pemimpin di dalam sebuah gereja itu adalah kaum muda gereja. Untuk itu sangat penting bagaimana kita dapat membentuk karakter diri ataupun karakter kepribadian kaum muda agar dapat menjadi seorang pemimpin yang dapat membangun dan mengayomi jemaat-jemaat di dalam gereja. Lalu, bagaimana kita dapat membentuk karakter diri di dalam kepemimpinan gereja? Dan kenapa kita harus dapat membentuk karakternya? Kenapa kaum muda tidak membentuk karakternya sendiri? Kita tahu bahwa kita hidup di zaman globalisasi, di mana kita hidup berdampingan dengan sistem komunikasi yang cepat, dan kita juga diajarkan bagaimana hidup secara cepat dan instan. Untuk itu, banyak tantangan-tantangan yang dihadapkan dengan manusia, termasuk ke dalam kaum muda, karena komunikasi ataupun teknologi sekarang ini lebih mengarah kepada kaum muda. Kaum muda menjadi pemakai di dalam teknologi ini yang paling banyak di antara orang tua dan juga anak-anak. Untuk itu sangat dibutuhkan dampingan kepada kaum muda untuk dapat menjadikan pemimpin agar dapat berpengaruh ke dalam gereja yang menjadi masa depan gereja. Untuk itu, bagaimana kita dapat mengarahkan apa tujuan kita untuk dapat menjadikan seorang kaum muda gereja untuk menjadikan seorang pemimpin. Kaum muda gereja harus dapat menjadi seseorang yang memiliki karakter dalam proses melayani, karena di dalam proses melayani itu dapat berpengaruh ke dalam gereja. Selain dapat melayani jemaat-jemaat gereja, kaum muda juga diajarkan bagaimana menjadi seorang pribadi yang dapat mengarahkan dirinya sendiri dan dapat mengarahkan banyak orang ke hal-hal yang lebih baik lagi sesuai dengan tujuan gereja dan sesuai dengan apa yang menjadi ajaran-ajaran Tuhan Yesus, agar kaum muda gereja dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan dapat menjadi teladan bagi banyak orang, serta dapat hidup sebagaimana semestinya menjadi seorang Kristen. Terima kasih.